Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, saya Dadang Metro, pemimpin redaksi metrobuana.co.id. Kali ini akan menyampaikan sebuah tajuk rencana terkait masalah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jabat Bupati Kabupaten Subang, Pak Dr. Imran, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2020. Sebelumnya kita perlu sampaikan, seperti dalam sebuah sambutan awal Pak PJ Bupati. Saya ditugaskan sebagai pejabat Bupati Subang, dibekali beberapa tugas yang harus saya selesaikan selama waktu penugasan. Yang pertama sekali yang diminta kepada saya adalah bagaimana mengendalikan inflasi di Kabupaten Subang. Kita sampai dengan bulan Juli ini sudah berhasil mengendalikan inflasi. Apa yang beliau sampaikan bahwa diberi tugas oleh pihak pemerintah, CQ, Kemendagri, menjadi PJ Bupati Subang untuk menekan angka inflasi. Beliau sampaikan angka inflasi di Kabupaten Subang di bulan Juli kemarin alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan diberi tugas untuk menekan atau mengendalikan angka stunting di Kabupaten Subang. Tentunya beliau juga sampaikan bahwa menekan angka stunting ini belum sempurna. Belum sempurna. Nah, yang ketiga, beliau sampaikan untuk mengendalikan angka kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah, walaupun belum sempurna, kata beliau. Kemudian juga beliau sampaikan diberi tugas untuk mengawal sekaligus mensukseskan pemilu pileg dan pemilu kada serentak di bulan November 2020. Kalau bicara pelaksanaan pemilu pileg yang bulan Februari kemarin sudah dilaksanakan, alhamdulillah Kabupaten Subang terlaksana dengan aman, damai, dan tentunya sukses hingga ke tahapan pengumuman pleno KPU. Kemarin ada sebuah kegiatan di hari Senin tanggal 5 Agustus 2020, yaitu pelaksanaan rotasi terhadap 13 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau rotasi para kepala dinas atau kepala badan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan utama rotasi mutasi tentunya semata-mata ingin meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi. Mutasi, rotasi, dan pelantikan. Saya jawab, bisa dengan izin Menteri Dalam Negeri. Dan seluruh proses prosedur sudah kita lewati. Bahkan Subang saat ini go beyond, sudah melangkah ke depan. Nah, dalam hal ini apakah Pak PJ berani mempertanggungjawabkan kebijakan pergantian tersebut jika hasilnya tidak sesuai harapan? Kita ilustrasikan. Kalau dalam sebuah arena lapang sepak bola, ini bisa diilustrasikan bahwa jangan mengganti striker dengan playmaker, defender, apalagi kiper di tengah pertandingan. Mestinya pergantian itu
dengan sesama striker agar dihasilkan sebuah kinerja yang maksimal ketika terjadi sebuah pergantian. TLHP juga demikian. Saya minta ini inspektorat segera lakukan pendampingan dengan BKAD. Menurut pendapat kami redaksian bahwa ketika membaca, menyorot persoalan-persoalan itu, tentunya ada sebuah tumbang saran ketika PJ dalam hal mengkaji sebuah persoalan pemerintahnya, seharusnya juga memperkuat sistem pengawasan IRDA dan pengembangan kompetisi SDM di Pemda Subang. IRDA jangan hanya semata-mata menemukan kesalahan, tapi harus mampu berperan sebagai ahli dalam melakukan transformasi sistem kerja di Pemda. Para pejabat jangan hanya di asesmen, tapi juga dididik dan ditingkatkan kompetisinya agar mampu bekerja sesuai harapan. Ada hal yang tentunya disorot terkait masalah urgensi acara rotasi mutasi terhadap 13 pejabat pimpinan tinggi Pratama tersebut. Ini kita bertanya-tanya, ini urgensinya apa? Tapi mungkin ini kami bertanya karena kalau kita kaitkan dengan masalah jeda waktu 6 bulan ke depan Pak PJ berakhir masa tugasnya di Kabupaten Subang. Tentunya ada hal, persoalan yang mungkin jadi bahan pemikiran masyarakat Kabupaten Subang. PJ tadi dengar dalam sebutan Pak PJ bahwa kemandirian fiskal di posisi 18,2%. Ini akibat dari apa ini kira-kira? Baik, saya ingin menyampaikan begini, bahwa untuk tahun-tahun mendatang, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, kepada daerah diharapkan mandiri secara fiskal. Mandiri secara fiskal maksudkan adalah bahwa daerah itu mengurangi ketergantungannya kepada dana transfer dari pemerintah pusat maupun bantuan dari pemerintah provinsi. Salah satu contohnya beliau sampaikan. 1. Kemandirian fiskal Kabupaten Subang di posisi sampai beliau memberikan sambutan 18,2%. Artinya 70 sekian persen masih berharap terhadap kucuran anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Kenapa 18,2%? Artinya di sini TAPD Kabupaten Subang mungkin dinilai oleh beliau kurang greget dalam hal prestasi. Sehingga kalau dikaitkan dengan jabat Kepala Bapenda sebelumnya itu Dadang Darmawan, digantilah sama sosok Cecep Supriyatin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPSDM. Kepala Bapenda baru Pak Cecep barusan disampaikan oleh Pak PJ bahwa kemandirian fiskal di posisi 18,2%. Artinya harus ada adrenalin yang baru kira-kira. Apa konsep kira-kira Pak? Kita pertama konsolidasi internal, terus bagaimana pemetaan, mana pemetaan itu kaitan dengan peluang dan juga hambatan yang terjadi sekarang. Ya, kita coba bersama-sama dengan meneruskan dari program Pak Bapenda yang baru, mana yang bisa teruskan lebih maksimal kita teruskan, mana yang hambatan kita pecahkan, kita rembuk bersama dengan tim di Bapenda. Nah, yang jadi pertanyaan kami, apakah proses ulah alih ini benar-benar melakukan sebuah metode paten sesuai dengan jobnya? Jangan sampai begini, Pak Dadang Darmawan sudah 2,5 tahun atau hampir 3 tahun yang menjabat di Kepala Bapenda. Ini udah berlari nih Pak Dadang.
Pak Dadang berlari, kalau dia menyetir Bapenda itu udah di gigi 3 ya. Nah tiba-tiba diganti dengan seorang Cecep. Masa harus kembali di gigi 1? Karena gimana pun juga secara psikologi pejabat baru itu perlu konsolidasi ke bawah. Apalagi tidak kompeten. Sementara kalau kita kaji, kalau kita ketahui data PAD di target 2024 malah menurun. Nah ini dalam posisi per berjalan Agustus sekarang itu menginjak ke triwulan ketiga, ini ada informasi PAD target capaian target 600 sekian baru 30%. Kita mengacu kepada capaian PAD yang di triwulan sekarang 30%. Ini terkait erat dengan masalah penyerapan anggaran. Pak PJ sampaikan penyerapan anggaran di 6 dinas jeblok. Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kimrum, 6 dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan. Saya mewanti-wanti Pak Sekda, para asisten dan inspektorat lakukan pendampingan sehingga realisasi anggaran itu bisa berjalan dengan cepat. Ini kalau kita kaitkan dengan pergantian Bapenda diganti oleh pejabat BKPSDM Pak Cecep, Pak Tetang Komara diganti Benunung, atau PUPR alih ke SPNS. Tapi mudah-mudahan ini benar-benar kita berharap banyak metodologi uji kompetensi sesuai dengan apa yang kemarin kita lihat bersama. Desain Pak PJ mudah-mudahan dengan mengulah alih 13 pejabat ini bisa sesuai dengan harapan menyangkut masalah capaian prestasi. Di sini persoalannya kalau tidak capaian prestasi yang oleh Pak PJ diulah alih dengan masa tenggang 6 bulan Pak PJ berhenti di Subang sebagai PJ. Ini kekhawatiran kami sebagai masyarakat. Apakah terutama ini prestasi Bapenda, apakah capaian PAD di akhir tahun sesuai dengan harapan atau malah sebaliknya? Kalau malah jeblok, ini akan berdampak kepada sebuah musibah defisit anggaran yang lebih besar, dan tentunya ini akan mengganggu kegiatan pembangunan di Kabupaten Subang, dan tentunya siapa yang jadi korban? Masyarakat Kabupaten Subang. Jangan-jangan ini mohon maaf nih bahwa bupati yang baru akan dihantui oleh sebuah bom waktu, kesalahan kebijakan yang mungkin bisa dikatakan kebijakan yang blunder. Itu mohon maaf ini. Nah, jadi ini pendapat kami sebagai masyarakat. Karena gimana pun juga, secara psikologi, ketika pejabat baru pindah ke tempat yang baru, tidak langsung beralih kencang, akan mengikuti irama pejabat sebelumnya, tapi minimal evaluasi, konsolidasi dan sebagainya, makan waktu. Sekian bulan berjalan. Tapi mudah-mudahan apapun kebijakan Pak PJ kemarin, tentunya semata-mata ingin tadi tujuan rotasi mutasi meningkatkan kinerja di dalam sebuah organisasi. Mudah-mudahan melalui tajuk rencana metrobuana.co.id ini jangan jadi bahan pemikiran, tapi bahan solusi bagaimana Subang
depan yang lebih baik. Terima kasih. Demikian tajuk rencana Versi Metro Buana kali ini. Wassalam.